Kehambaan seperti apa yang berkenan kepada Tuhan? Dan hamba seperti apa yang nantinya akan mendapatkan reward, mendapatkan upah dari Tuhannya? Ada 3 karakteristik hamba yang berkenan pada Tuhan dan hamba yang akan mendapatkan upah. Yaitu hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang bijaksana. Pertama, hamba yang baik. Hamba yang baik berarti apa, saudara? Hamba yang tidak jahat, hamba yang perilakunya baik, budi pekertinya baik, orangnya jujur, orangnya melakukan hal yang patut, yang tidak bercela, yang elok, punya kemurahan hati, suka nolong orang, suka bantu orang. Ya, inilah hamba yang baik. Punya kinerja yang baik tentunya ya. Cara kerjanya baik, produktif, menghasilkan sesuatu dengan cara yang runut, yang rapi, yang teratur. Hamba yang baik disebut hamba yang berguna, hamba yang bermanfaat bagi orang lain, hamba yang bermanfaat bagi tuannya. Ini adalah ciri hamba yang baik. So mari saudara, kita hari ini mau menjadi hamba yang baik. Sambil saudara dengar, saudara coba ngecek ke dalam dirimu. Jangan mikirin dulu teman orang di sekitarmu, kamu hamba yang baik bukan ya? Kamu hamba yang baik bukan ya? Kita ngecek diri kita sendiri. Aku sudah jadi hamba yang baik belum ya? Hamba yang kedua, hamba yang setia. Ketemu orang setia katanya sulit. Atau mendapatkan suami istri yang setia hari ini sulit sekali. Karyawan yang setia juga sulit loh kita ketemu hari ini, saudara, betul? Pelanggan yang setia juga sulit kita dapatkan hari ini. Nah, hamba yang berkenan yang kedua adalah hamba yang setia. Hamba yang berpegang teguh pada janjinya, pada komitmennya. Hamba yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang benar. Hamba yang setia berarti hamba yang patuh. Hamba yang taat. Walaupun tugas yang harus dia jalankan itu berat sekali. Walaupun tanggung jawabnya tidak mudah. Tapi dia laksanakan dengan penuh setia. Ini hamba yang setia. Kata kesetiaan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah faithfulness. Ada kata faith-nya. Ya, bicara mengenai apa nih saudaraku? Kesetiaan itu berarti orang percaya yang dapat dipercayai. Orang beriman, percaya pada Tuhan, punya faith. Tetapi orang yang dapat dipercayai. Nah, ini faithfulness. Artinya juga orang yang apa, saudara? Terus konsisten melakukan kebenaran, melakukan sesuai imannya. Ini orang yang setia. Melakukan tugas dengan benar dalam waktu yang panjang sampai selesai dengan baik. Ya, mission accomplished, menyelesaikan misi dengan baik, finishing well. Setia sampai akhir, melakukan dengan baik sampai akhir. Itulah orang yang setia. Saudara, hari ini tidak mudah mendapatkan jemaat yang juga setia berjemaat. Hari ini tidak mudah juga mendapatkan ketua kersel yang setia melayani kerselnya. Ya, ya, itu ada di mana-mana, saudara-saudara. Bilang sama sebelahmu, kayaknya saya kenal yang satu itu. Bilang sama sebelahmu, kayaknya saya kenal yang satu itu. Ya, saudaraku, ya ini fakta. Sulit hari ini orang setia, dalam pernikahannya setia, hidup berjemaatnya setia, dalam pekerjaan tugas bisnisnya dia setia, saudaraku ya. Orang suka lompat-lompat kayak kutu loncat, saudaraku ya. Gampang tersinggung, gampang pindah sana, gampang pindah situ. Ya, sulitlah untuk kita dapatkan orang yang setia. Nah, doa saya setiap saudara, setiap jemaat Tuhan menjadi orang yang apa? Setia kepada Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, saudaraku, itu berarti kita setia apa dalam iman kita. Setia dalam Tuhan berarti apa? Kita setia mengasihi, melayani Tuhan dalam kondisi keadaan apapun, seberat apapun, sesukar apapun, sesulit apapun yang kita alami, kita tetap melayani lebih sungguh. Ya kan? Lebih sungguh, kita lebih setia, lebih bersemangat. Kenapa, saudaraku? Karena kita faithfulness tadi, saudara. Orang yang percaya, ya, dan orang yang dapat dipercaya.
dipercaya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ya dalam waktu yang panjang, melalui proses-proses yang sulit, yang menyakitkan. Kita terus konsisten, kita terus berpegang teguh pada apa yang sudah kita janjikan pada Tuhan, komitmen-komitmen kita. Ya, itu namanya apa? Setia. Bilang sama orang di sebelahmu, jadilah setia bro, jadilah setia sis. Ya, setialah. Setialah. Ya, setialah. Oke, saya berdoa supaya Tuhan mendapatkan kita sebagai orang yang setia dalam iman khususnya sampai akhir. Keadaan di depan kita tambah sulit, tambah sukar. Ya, enggak mudah. Tetapi hari ini kita komitmen, Tuhan apapun terjadi, aku tetap setia mengikut Yesus. Puji Tuhan. Yang ketiga, hamba yang bijaksana. Hamba yang bijaksana berarti hamba yang apa? Arif. Ya, hamba yang berhikmat. Hamba yang ngerti apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Apa yang baik, apa yang berkenan dan apa yang sempurna. Hamba yang tahu mana yang penting, mana yang tidak berkenan, mana yang bernilai. Dia memperhatikan asas manfaat, sebab akibat, untung rugi. Nah, ini hamba yang bijaksana, saudara. Hamba yang mengelola segala sesuatu dengan baik, waktunya, uangnya, dia mengelola area hidupnya dengan baik. Inilah hamba yang bijaksana, saudaraku. Seorang yang terus-menerus belajar ya, dan punya pengalaman bertumbuh di dalam pengetahuan, bertumbuh dalam kecerdasan, ya, semakin maju di dalam apapun yang dikerjakan, semakin baik. Nah, itu adalah orang yang apa? Bijaksana. Hamba yang baik akan dapat upah yang luar biasa, ya. Hamba yang baik akan dipromosi oleh Tuhan untuk menjadi pengawas atas segala miliknya. Matius 24 ayat 47. Hamba yang berkenan pada Tuhan, ya saudara, dalam Matius 25 ayat 21 dan 23, akan masuk dan akan ikut dalam kebahagiaan Tuannya. Dan Tuannya akan memberikan kepadanya tanggung jawab dalam perkara besar. Haleluya. Kalau kita menjadi hamba yang berkenan, kita akan saudara dipromosi Tuhan. Akan mendapatkan tanggung jawab dalam perkara besar. Ya, kapasitas kita diperbesar, ditambahkan. Pengaruh kita diperbesar. Haleluya. Tuhan mempercayakan hal yang lebih luar biasa lagi buat setiap kita, saudaraku. Ya, berapa banyak saudara mau dipromosi? Katakan saya. Ya, di dalam Lukas 19 ayat 15 sampai 19, ya, hamba-hamba yang menjalankan mina dengan setia, dengan baik dan bertambah minanya. Ya. Yang bertambah 10, saudaraku, dikasih 10 kota. Diberi kekuasaan atas 10 kota. Yang saudara dapat tambah 5 mina. Saudara, dari hasil kerjaannya, saudara, dari hasil menjalankan minanya. Diberi kekuasaan atas 5 kota. Wow, dahsyat. Saudara, kalau penguasa atas satu kota itu namanya apa? Wali kota. Ya, wali kota. Kalau penguasa atas 5 kota, ya kalau kota-kota kecamatan ya, mungkin kita bisa sebut itu bupati ya, kita sebut itu kabupaten mungkin kabupaten. Dan kalau 10 kota, ya kalau ini 10 kota kabupaten berarti penguasanya disebut apa? Gubernur. Wow. Saudara, ini yang akan saudara diterima oleh hamba-hamba yang berkenan tadi, yang apa? Yang baik, yang setia dan bijaksana.